Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Arfah dengan MPM 200610421005 akan menjelaskan tentang bermain serta kecerdasan pada anak usia dini untuk memenuhi tugas final mata kuliah bermain dan mengasah kecerdasan pada anak usia dini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang macam-macam permainan pada anak usia 0 sampai 24 bulan dan usia 72 sampai 96 bulan, dan mengapa permainan itu cocok atau sesuai untuk anak usia tersebut. Yang pertama, boneka digantung. Misalnya boneka laba-laba yang digantung. Mainan seperti ini dapat merangsang indera pada anak usia 3-4 bulan. Anak sudah mulai dapat menggapai mainan dan dapat melatih motorik pada tangan anak. Selanjutnya, yang kedua, buku bayi. Bayi usia 5 bulan senang menggosok-gosokkan tangannya ke berbagai permukaan benda. Berikan buku bayi agar merangsang indera perasanya. Bacakan setiap hari untuk membudayakan membaca sejak dini. Yang ketiga, bola untuk bayi yang sudah dapat merangkak. Bola bayi untuk merangsang kemampuan merangkaknya. Ketika bola menggelinding, bayi akan merangkak untuk meraihnya, dan ini dapat mengasah kemampuan motorik pada anak. Yang keempat, berkreasi dengan kertas lipat. Pada usia 2 tahun, keterampilan anak mulai berkembang. Kertas lipat dapat melatih gerak motorik halus pada anak. Yang kelima, yaitu permainan imajinatif atau permainan peran. Untuk melatih daya ingat pada anak, permainan ini dapat berupa mikro ataupun makro. Pada mikro, misalnya benda yang di sekeliling anak dijadikan mainan, misalnya pulpen dijadikan sebagai orang, ataupun permainan makro, anak sendiri yang menjadi peran utamanya. Yang keenam, basket mini. Untuk mengasah kemampuan motorik pada anak, dapat melatih koordinasi otak, tangan, dan kaki, melatih keseimbangan tubuh. Selanjutnya, yang ketujuh, permainan warna. Menggunakan pewarna makanan dapat meningkatkan kreativitas pada anak serta meningkatkan imajinasinya. Selanjutnya, yang kedelapan, menari kunci. Memainkan permainan ini adalah melatih fokus serta konsentrasi pada anak, melatih motorik halus, melatih mata dan tangan. Selanjutnya, yang kesembilan, Lego. Melatih kecerdasan emosional dan kemampuan berhitung anak, melatih keterampilan motorik halus serta meningkatkan kreativitas. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu kitchen set toys. Pada permainan ini, anak bisa mengenal peralatan dapur, misalnya seperti wajan ataupun panci dan peralatan yang lainnya. Pada permainan ini membuat anak cerdas meregulasi emosinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 6 aspek perkembangan pada anak dan hubungannya dengan bermain bagi anak usia dini. Ada 6 aspek perkembangan pada anak usia dini, yaitu aspek nilai agama moral, kognitif, motorik, seni, sosial emosional, dan bahasa. Untuk mengasah ke-6 aspek tersebut dapat kita lakukan melalui permainan. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral bisa dilakukan melalui permainan puzzle hijriyah. Melalui permainan ini, kita bisa mengenalkan pada anak huruf-huruf hijriyah, serta dengan permainan ini dapat juga melatih motorik pada anak, karena dengan bermain puzzle akan adanya koordinasi mata dan tangan pada anak, dan melatih inteligensi
inteligensi pada anak. Selanjutnya yang kedua, aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif dapat diasah melalui permainan congklak. Secara kognitif, permainan congklak dapat mengasah anak dalam berhitung simbolik, menyebutkan angka sesuai banyaknya jumlah biji yang terdapat pada permainan. Yang ketiga, aspek motorik. Aspek motorik dapat diasah melalui permainan melipat kertas. Melalui permainan ini dapat melatih koordinasi gerakan tangan dan mata pada anak. Selain itu, permainan ini melipat kertas dapat membantu anak memahami bentuk dan ukuran yang sederhana. Selanjutnya yang keempat, sosial emosional. Melalui permainan peran dan sandiwara, anak didorong untuk meniru interaksi sosial yang terjadi di kehidupan nyata. Adalah cara mudah untuk mengajarkan kemampuan sosial yang baik, karena permainan ini membantu anak dalam memahami cara berperilaku dalam berbagai situasi umum, misalnya orang tua atau pendidik, serta anak menirukan interaksi yang terjadi saat anak berada di restoran. Dengan cara ini, anak mempelajari cara yang baik untuk memesan, menikmati, dan membayar makanannya. Yang kelima, aspek seni. Aspek seni dapat diasah melalui bernyanyi. Selain mengasah perkembangan aspek seni, juga mengasah perkembangan aspek bahasa pada anak dan kognitif. Dengan bernyanyi, anak akan mengenal musik dan berimajinasi dengan gerakannya. Yang keenam, aspek bahasa. Aspek bahasa dapat diasah melalui membaca bersama anak. Ketika membaca bersama anak, mintalah pada anak menjelaskan mengenai cerita yang telah dibacakan kepada mereka. Membaca bersama anak membantu untuk mengekspresikan diri mereka secara verbal. Dari penelitian menjelaskan bahwa anak-anak dapat lebih mempelajari tentang huruf dan kosakata ketika orang tua membaca bersama-sama dengan mereka, serta meminta anak untuk menceritakan cerita yang telah dibaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran orang tua serta pendidik dalam mengasah kecerdasan pada anak. Peran guru dan orang tua sangat penting untuk perkembangan kecerdasan anak. Dengan cara menjadi seorang yang memotivasi dalam perkembangannya sebagai mediator ataupun penengah dalam pembelajaran anak ketika belajar, sebagai fasilitator dalam pengembangan kecerdasan anak, yaitu membuat media pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasannya, memilih sarana kegiatan dan sumber belajar untuk mengembangkan kecerdasannya, melakukan pembelajaran yang kondusif sehingga tercipta interaksi belajar yang baik. Sebenarnya, setiap anak dilahirkan cerdas dengan membawa potensi serta keunikannya masing-masing yang memungkinkannya untuk mereka cerdas. Menjadi tugas kita untuk mempertahankan sifat-sifat yang menjadi dasar kecerdasan pada anak agar bertahan sampai tumbuh dewasa, dengan memberikan faktor lingkungan dan stimulasi yang baik untuk merangsang dan mengoptimalkan fungsi otak dan kecerdasan pada anak, baik itu melalui asupan makanan yang bergizi maupun stimulasi hal-hal yang lainnya untuk mengasah kecerdasan pada anak usia dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingkah asupan makanan untuk kecerdasan anak. Anak yang cerdas serta sehat
merupakan dambaan setiap orang tua. Berbagai cara dilakukan orang tua untuk mendapatkan hal tersebut. Salah satunya dengan memberikan asupan makanan yang bergizi. Pemberian makanan yang bergizi merupakan faktor utama terhadap perkembangan otak anak. Hal ini dibuktikan dengan studi literatur yang menyatakan bahwa definisi nutrisi dapat mempengaruhi fungsi otak dalam jangka panjang, yang nantinya akan mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas. Salah satu cara menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak adalah dengan memastikan tercukupinya asupan gizi anak sehari-hari. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak adalah makanan yang ia konsumsi. Baiklah, di sini saya akan memberikan saran atau tips mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua atau pendidik dalam menstimulasi kecerdasan anak melalui aktivitas bermain. Orang tua atau pendidik berperan penting untuk mendukung perkembangan kecerdasan pada anak melalui stimulasi setiap hari pada sistem inderanya, baik itu pendengaran, pembauan, perabaan, pengecapan, serta penglihatan. Selain itu, penting juga untuk menstimulasi motorik kasar dan halus pada anak, mengajaknya berkomunikasi, serta merangsang perasaan dan pikiran anak dengan penuh kasih sayang. Orang tua dapat memberikan stimulasi kepada anak dimanapun dan kapanpun. Setiap interaksi orang tua atau anak seperti ketika sedang memandikan, menyuapi makanan, mengajak berjalan-jalan, bermain, serta menjelang tidur dapat jadikan momen tersebut yang tepat untuk mulai menstimulasi anak. Stimulasi yang tepat tidak hanya dapat merangsang kecerdasan anak, tetapi juga mempengaruhi tumbuh kembangnya di masa mendatang. Tumbuh kembang anak yang optimal merupakan harapan setiap orang tua. Stimulasi adalah salah satu hal penting untuk mencapainya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengetahui stimulasi yang tepat pada anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Menstimulasi kecerdasan anak dapat dilakukan melalui berbagai macam permainan. Salah satunya yaitu Lego, puzzle, dan masih banyak lagi permainan yang dapat dilakukan untuk mengasah kecerdasan anak tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.